Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rulusni. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya bisa bikin video terbaru lagi ya teman-teman. Karena memang beberapa bulan ini atau bahkan beberapa tahun ke belakang saya tidak bikin video, tidak upload video karena ada beberapa kesibukan yang mungkin kesibukannya tidak bisa ditinggalkan seperti itu teman-teman. Dan sebelum kita ke videonya, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faidin terlebih dahulu. Saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya, barangkali dari perkataan saya, perbuatan saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan begitu juga sebaliknya, kalau ada kesalahan dari teman-teman semuanya, baik di dalam komentar ataupun segala macam, sudah saya maafkan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan berkunjung mengeksplor sebuah tempat, sebuah sejarah atau warisan budaya lah istilahnya seperti itu. Warisan sejarah yang tidak banyak dikenal oleh orang teman-teman. Dan ini lokasinya berada di Kampung Pangkalan Hilir, Kampung Pangkalan Girang, Desa Cipendei, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. Dan lokasinya namanya agak sedikit jorok ya teman-teman, karena nama tempat ataupun lokasi yang akan kita tuju kali ini namanya adalah Batu Ewe Randa. Nah jadi saya juga kurang paham sebetulnya kenapa dikatakan Batu Ewe Randa ya. Apakah maknanya berbau hal-hal negatif ataupun hanya sebuah ucapan saja. Dan maka dari itu nanti kita akan keliling, kita akan eksplor tempatnya seperti apa, dan kita juga akan bertanya kepada warga sekitar. Karena kebetulan pada kesempatan kali ini saya diantar oleh salah satu warga sekitar yang menunjukkan lokasinya kepada saya teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu agar tidak terlalu lama, kita langsung saja menuju ke lokasinya. Oke teman-teman, nah berhubung tadi perjalanan kita agak sempat tertunda ya karena sempat turun hujan. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita menuju ke Batu Ewe Randa. Jadi kenapa kita bela-belain apa sih ya istilahnya gugurusakan gitu. Kita menyusuri area hutan, menyusuri area persawahan demi mengeksplor Batu Ewe Randa. Karena memang kita penasaran ya teman-teman, seperti apa sih Batu Ewe Randa itu gitu. Dan bahkan menurut informasi, menurut cerita, Batu Ewe Randa ini kenapa dibilang Batu Ewe Randa? Jadi karena memang dulunya waktu masih zaman penjajahan, batu tersebut adalah merupakan sebuah goa ya teman-teman. Informasinya seperti itu, sebuah goa yang digunakan oleh para ibu-ibu dan juga para janda yang ditinggal oleh suaminya untuk berperang pada zaman itu. Mereka bersembunyi di batu tersebut atau di goa tersebut. Nah, kenapa kok namanya seperti itu? Namanya agak sedikit jorok, Ewe Randa. Nah, jadi menurut cerita yang saya dengar dari warga sekitar, Batu Ewe Randa tersebut namanya adalah istilahnya itu pelesetan ya. Jadi sebetulnya bukan ewe dalam tanda kutip berhubungan suami istri, tapi awewe. Jadi awewe randa. Nah, karena memang kebetulan yang bersembunyi di situ rata-rata adalah, bukan rata-rata, semuanya adalah wanita ataupun awewe, dan randa itu kan janda ya. Jadi banyak dari ibu-ibu yang bersembunyi di sana yang suaminya ikut berperang, suaminya gugur di medan perang atau meninggal gitu. Jadi makanya setelah meninggal kan otomatis si ibu yang bersembunyi tersebut dibilang ataupun disebut janda teman-teman ya. Jadi Ewe Randa itu bukan berarti hal-hal yang
apa namanya, bukan dikatakan hal yang negatif ya teman-teman, itu hanya penamaan saja, karena makna sebetulnya itu adalah awewe randa ataupun wanita yang menjadi janda yang bersembunyi di sana teman-teman. Seperti itu, cukup jelas ya. Dan sebetulnya Batu Ewe Randa ini ada dua tempat ataupun ada dua lokasi yang dinamakan Batu Ewe Randa. Yang pertama di sini di Desa Cipendei, Kecamatan Bantarujeg, dan yang keduanya ada di Desa Sindang Hurip, masih Kecamatan Bantarujeg juga. Cuman kalau yang ke sini jalannya cukup terjal, tapi kalau yang ke sana yang di Sindang Hurip itu jalannya cukup lumayan bagus atau aksesnya cukup mudah ya teman-teman untuk dijangkau. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba explore ke Batu Ewe Randa yang di sini terlebih dahulu. Saya ngerinya tuh di sini takutnya ada ular ya, karena memang jalannya apa namanya, rumput-rumputnya cukup tinggi juga. Jadi ini merupakan area persawahan nih teman-teman. Cuman kayaknya nggak keurus ataupun nggak diurus karena aksesnya yang sangat sulit ya. Bisa teman-teman lihat. Nah di atas sana itu ada saung. Di bawah juga di sana tadi tempat saya berteduh ada saung. Tapi di area sekitarnya itu, di sekelilingnya ini dikelilingi oleh area perkebunan yang cukup lebat ya. Astagfirullahaladzim. Jadi warga sekitar, astagfirullahaladzim, aduh, wah, sendalnya pegat. Nih, sendal saya sampai copot. Aduh, ntar dulu ya teman-teman, ini susah masukinnya. Padahal ini sendal baru, sendal lebaran kemarin. Nantilah kita nyari tempat yang agak luas buat benerin sendal. Karena kalau nggak pakai sendal teman-teman, nih banyak duri-duri, apa ini namanya, rumput laut, sorry, apa, putri malu. Banyak putri malu. Aduh, ntar kita benerin sendal dulu. Sendal lebaran saya copot. Nah sini agak luas nih. Pengorbanan ya. Kesini butuh effort. Wah susah lagi. Setelah saya simpan dulu kameranya. Oke. Awas jangan sampai jatuh. Susah lagi. Ya udah ntar dilanjut ya. Saya benerin sendal dulu. Oke, kita lanjut lagi. Sendalnya udah beres. Jadi memang tidak safety ya, sangat tidak safety sekali kita pergi ke sini tanpa tanpa peralatan yang memadai, ataupun bukan peralatan ya, tidak memakai pakaian yang safety. Misalnya celana panjang, pakai sepatu, harusnya seperti itu karena ini kan treknya seperti ini ya. Tapi ini juga terlepas karena memang ketidaktahuan saya treknya seperti apa tadinya. Karena memang kalau tahu jalannya seperti ini, saya pasti pakai celana panjang dan juga pakai sepatu ya, biar lebih aman. Nah, kita lihat tuh, Kang Hakim juga turun lagi. Kenapa tuh? Kemana? Oke, kita nyusul ke atas dulu. Kemana? Jalan dari sini aja lah. Susah naiknya. Mudah-mudahan gampang ya dari sini. Butuh perjuangan sekali untuk menuju ke lokasi ini. Selain dari jalannya yang susah dan tiba-tiba diguyur hujan juga, jadi jalanannya cukup licin. Oke, kita akan turun. Sama tour guide-nya disuruh turun, kita turun ke Walungan, tapi ini jalannya sulit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ngeri. Bukan karena ini, tapi takut
digurusak. Oke, aman. Nah, setelah dari sini perjalanannya belum selesai karena kita harus apa namanya harus turun ke kali nih kayak gini nih, harus nyari batu-batu. Au. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jangan terlalu dalam ya. Apa namanya? Aduh. Ayo. Sok, Cipayun. Aduh. Walaupun saya orang kampung ya, harusnya udah biasa kalau jalan di tempat kayak gini karena dari kecil udah dididik, bukan dididik ya, udah terbiasa main di tempat kayak gini, di sungai, di walungan ya. Tapi karena ini memang astagfirullah, dompet basi. Ini memang baru pertama lagi setelah beberapa tahun mungkin ya nggak main ke sungai. Ini pertama kalinya lagi kita ke sungai, jadi cukup repot. Dan ditambah ini sudah sore juga ya, jadi kita harus buru-buru agar cepat eksplornya, agar cepat selesai. Saya juga udah penasaran, pengen lihat kondisinya seperti apa sih yang namanya Batu Eweranda. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, diberikan kesehatan. Awas, Kade. Jalan mending kadi tuh. Makim. Jero eta mah. Hah? Jero tuh. Bisa itu rusak. Sulit ya, kayak gini nih kondisinya. Kade, leur. Awas. Kalau saya sendirian kesini mungkin nanti dulu deh. Soalnya mitosnya itu di sini agak lumayan serem ya. Jadi cerita-cerita dari warga setempat, ada yang bilang inilah itulah segala macam. Tapi kita berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita kesini tujuannya bukan untuk merusak, bukan untuk apa, bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Kita hanya mengeksplor warisan, bukan warisan budaya apa ya, kita mengeksplor, melihat sisa-sisa sejarah gitu. Ini kan astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh. Ini kan bisa dibilang sisa sejarah, yang salah satu sisa sejarah yang tertinggal yang ada di Indonesia gitu. Karena lokasinya ini adalah berhubungan dengan masa penjajahan ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, jadi lokasi ini adalah dulunya sempat dijadikan oleh ibu-ibu yang ditinggal suaminya berperang itu sebagai tempat persembunyian. Dan daripada itu kita harus menghormati jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan kita gitu. Kita bersama YouTuber kondang Kang Hakim. Nah. Ari batu itu nanti di mananya? Batu Batu Punjat. Kita baru sampai sini. Agak lumayan ngos-ngosan juga. Palid ot kalaka juga ke marak. Oke, kita lanjut.
Saya takut si Soledad teman-teman, dan nanti ininya basah ya kameranya dan juga gimbalnya. Sebetulnya tadi kesini kita rencananya habis duhur, cuman karena ada sedikit problem tadi, saya ngecas gimbalnya itu saya kira udah penuh, ternyata lampu indikator nyala itu ternyata bukan penuh, tapi itu ada error katanya. Jadi saya kira udah penuh, saya berangkat habis duhur, pas mau ngonten ternyata pas kita udah mau berangkat ke sini ternyata gimbalnya mati, nggak jalan karena lowbat. Terpaksa kita balik lagi, kita muter lagi dan kita cas dulu ya. Kita numpang ngecas di tetangga sekitar, bukan tetangga sekitar, maaf, dari warga sekitar yang paling dekat ke lokasi ini. Dan alhamdulillah ini nggak terlalu penuh sih, tapi ya cukup lah. Mudah-mudahan cukup dan mudah-mudahan tuntas ya, bisa tuntas sampai selesai, awet baterainya gitu maksudnya. Nah, kita ini udah hampir menuju ke lokasinya. Ini ada apa ya? Kayak ada telur apa ini? Jimat ya. Nih. Kayak dijimat. Telur ular ya. Nah, kita harus ekstra hati-hati juga katanya, karena memang di sekitar sini itu masih banyak ular yang ukurannya cukup besar ya. Ular sanca kalau di sini dibilangnya, ular piton ya kalau sanca itu. Katanya masih ada beberapa warga juga yang sering menemukan ular tersebut. Kok nggak fokus? Jadi seperti ini, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasinya, dan lokasinya ada di sebelah sana teman-teman. Jadi yang namanya batu Eweranda itu sebetulnya merupakan sebuah goa ya teman-teman, tapi dalam ukuran yang ataupun skala yang agak kecil gitu. Jadi goa yang nggak terlalu besar, tapi menurut mitos infonya bisa menampung warga sekitar 100 orang, ataupun menampung ibu-ibu yang bersembunyi di dalamnya itu sekitar 100 orang. Tapi saya ini kesulitan mencari akses ke sana teman-teman. Bentar ya, kita cari jalan dulu. Aduh, susah. Kayaknya kita harus balik lagi deh. Kita harus balik lagi ke bawah, ke sini. Karena kalau kita memaksain melompat ke batu yang sana dari sini ke sana, itu beresiko sekali ya. Mendingan kita cari jalan yang agak gampang, cari batu-batu yang agak gampang. Dan mohon maaf kalau suaranya nggak terdengar begitu jelas ya teman-teman. Ya bisa dimaklum lah, karena ini memang lokasinya berada tepat di sungai. Tapi nggak tahu ini sungai apa namanya ya. Pokoknya ini berada di sungai di Desa Cikondeui, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di lokasinya teman-teman. Nah,
Nah, inilah yang dinamakan Batu Eweranda. Walaupun namanya terdengar agak kurang pas gitu ya, kenapa namanya Eweranda, tapi sejarahnya tempat ini adalah tempat yang boleh dibilang menyelamatkan ya, yang menyelamatkan para warga sekitar, para ibu-ibu yang ditinggal suaminya berperang. Jadi mereka sembunyi di dalam batu tersebut, dan informasinya dulu batu ini dalam ya, cukup dalam, lubangnya itu, goanya itu cukup dalam dan bisa menampung hampir 100 orang katanya. Tapi nggak tahu sekarang apakah masih dalam ataupun karena pergeseran tanah, karena apa namanya, dimakan waktu juga ya, nggak tahu sekarang apakah lubangnya masih gede atau tidak. Kalau kita untuk lebih jelasnya nanti kita samperin ke bawah ya teman-teman, samperin ke depan biar lebih jelas melihatnya. Dan ini sebetulnya dulu waktu kecil saya itu pernah kesini, ke tempat ini, diajak sama teman-teman lah, biasa ya waktu kecil main-main kesini. Tapi setelah berapa puluh tahun mungkin berlalu, baru kali ini lagi saya mengunjungi tempat ini, dan saya pun lupa jalannya seperti apa tadi. Nah, kita tunggu Kang Hakim dulu ya. Kita ambil foto dulu. Hah? Ini kan tadi nama gede. Jadi karena ke waktu lila kan jigana kesaluran. Itu kalau orang itu tuh politik kalau diseretak itu diseretak teh power rumah teh. Kayak kelangan aku juga kan. Moal. Cari aman tuh orang. Nyangges. Di dia wae tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Neangan jalan nu iyalah balikna. Nah. Ini teman-teman ya. Jadi ini batunya, ini lubangnya. Dan ke dalamnya itu informasinya masih agak luas ya, masih luas, tapi untuk jaga-jaga ya, kita ataupun saya nggak berani masuk ke dalam, nggak berani masuk. Dah kesananya tuh apa namanya, ke atas sana itu, masih ada lubangnya. Ini kan kalau di sini kan cuman depannya aja, tapi untuk tempat persembunyiannya katanya di balik batu yang ini nih. Ini kan batu ya. Nah, yang ini kan batu nih. Nah, jadi ke sana itu agak naik sedikit katanya. Jadi pas masuk agak naik sedikit itu masih ada ruangan lah istilahnya, kalau disebut, kalau boleh dibilang. Itu masih ada ruangan untuk ya tempat yang dijadikan tempat persembunyiannya tersebut. Tapi demi apa namanya, demi keselamatan ya. Jadi saya nggak berani masuk ke dalam. Kita akan melihat dari sini aja nih. Batunya sangat besar ya, sampai ke atas sana. Jadi untuk keselamatan saya nggak berani masuk ya. Jadi alhamdulillah lah, rasa penasaran saya menuju ke tempat ini udah terbayarkan. Karena saya udah nggak penasaran lagi, udah tahu tempatnya dan udah tahu lokasinya. Sekarang tinggal apa namanya, kita pulang ya. Dan mohon maaf saya nggak bisa masuk ke dalam ya, karena memang saya juga cari aman. Jadi sekarang yang beredar di masyarakat tentang Goa Eweranda tersebut apa tuh? Nah, kalau untuk mitos yang saya dengar-dengar itu juga sih belum pasti ya. Itu juga masih mitos namanya juga ya. Katanya ada orang yang lihat sosok ular yang si ukurannya itu warnanya lebih besar dari tubuh manusia. Kadang ada yang sampai sebesar pohon kelapa katanya. Itu mitosnya tuh. Ya, cuma nggak tahu itu mungkin emang nyata dari makhluk halus atau dia lagi ketakutan setelah lihat apa gimana gitu mungkin. Tapi sendiri katanya pernah lihat ularnya tuh. Nah, kalau saya sendiri lagi mancing dulu sama saudara tuh. Di mana yang di depan itu ya? Ya, yang pas depan pintunya. Kalau itu sih ular nyata, cuma dia emang si ukurannya lebih besar ya. Hampir orang saja kembang. Ukuran paha dia lah. Ngeri ya. Jadi bukan ular jadi-jadian ya, tapi ular nyata. Memang ular nyata, cuma dia ukuran lebih besar. Kalau untuk mitos sih dengar-dengar juga emang ada katanya, cuma itu baru mitos. Soalnya kan
belum banyak orang yang lihat. Belum Cuma- pastilah keberadaannya, belum Hmm, pasti. Kalau untuk selain ular, makhluk gaib lainnya ada nggak yang pernah lihat di sini atau cerita orang lain? Kalau untuk makhluk sih belum ada, soalnya Belum ada. yang lain mah soalnya emang di sini sih terkenal sekarang sih ke ular. Lebih Tapi banyak. tempat ini angker itu terkenal. Lumayan lah, lumayan serem lah. Saya juga dulu kesini belum berani lah masuk ke dalam, bahkan lihat ke dalam pun saya nggak berani. Terus juga dengar cerita kan katanya bisa muat 100 Orang, wanita. ya Itu berarti yang disekap di sini itu janda semua atau gimana sih? Ah? bukan ganda posisinya. Jadi apa? Jadi bukan disekap itu posisinya. Gimana? Jadi zaman dulu pas lagi masa penjajahan tuh Heeh. si para pemuda, para orang tua semua yang ini berinisial berstatus laki-laki dibunuh Berperang. semua lah, dibunuh bukan diperang. Oh, Jadi dibunuh. Dan Jadi kan otomatis di sini kan tersisa wanita tuh Heeh. yang udah nikah kan suaminya meninggal jadi janda. jadi janda. Terus sembunyi di gua tersebut. Ya karena mungkin dijajah terus. Jadi ada asal usul nama gua Batu Eweranda tuh mungkin salah satunya dari sejarahnya kan Batu Eweranda. Ewe itu kan kalau di Sunda kan awewe. Heeh. Nah, awewe itu kan kalau di Indonesia kan wanita nih. Heeh. Nah, untuk randan ya, karena wanita itu udah tidak punya punya janda. suami karena udah dibunuh sama penjajah gitu. Statusnya di janda terus bersembunyi di gua tersebut. Ya, kebanyakan orang Sampai 100 orang gitu masuk ya. semua dulunya katanya kisahnya Terus lah. akses jalan juga kebayang kalau dulu kayak gimana ya, sekarang juga cukup lumayan Iya. ekstrim. Apalagi lagi kalau dulu. Dulu sebelum terawat si hutan sininya. Terus juga lihat batunya tuh kayak Iya. yang sedang Terus bersenggama dari ya. bentuk fisiknya tuh, dari bentuk batunya mungkin juga bertumbang tindih gitu kayak gini nih, kayak emang Lagi posisi bersenggama manusia gitu ya. lagi bersenggama gitu. jadi makanya namanya Jadi, dipelesetin mungkin ya. Namanya itu dia bisa mungkin mengambil dari bentuk batu sama dari sejarahnya gitulah, Oke. kayak gitu. Siap, Ah. Terima kasih Ayah atas waktunya nih udah nganter saya, Nah, udah mau diajak ngobrol. Semoga Ah sehat selalu, berkah. amin, selalu. amin, Amin. amin, amin. Ini akses jalannya teman-teman ya cukup lumayan, masih jauh nih untuk akses jalan pulang. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja video explore kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah saya sudah mengunjungi Batu Eweranda ya, yang dulunya batu tersebut ataupun goa tersebut dijadikan oleh warga ataupun oleh ibu-ibu untuk bersembunyi ketika suaminya ikut berperang di masa penjajahan. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Dan buat yang baru berkunjung ke channel ini, saya minta dukungan teman-teman semuanya dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share agar channelnya semakin berkembang dan terus menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Arul Husni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.